Ayam-ayam kecilnya sudah kita lepaskan, sudah kita liarkan. Eh, kita bisa lihat ayam-ayamnya. Memang kemarin ada insiden karena mulai memakan bulu satu sama lain sehingga akhirnya kita lepaskan. Nah, di sini bisa kita perhatikan mereka tetap melakukan dan membentuk koloni, bahwasanya mereka satu angkatan, kurang lebih begitu. Mereka akan bermain bersama-sama. Di sini lima, ada lima. Sebenarnya ada enam, yang satu lagi karena cedera kami simpan di kandang di dalam. Beginilah proses pelepasan ayam hutan merah Sumatera, anak ayam hutan merah Sumatera kami maksud. Jadi tidak serta-merta kita lakukan begitu saja, dan di sini kita lakukan pengawasan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak. Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sohobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja berada. Semoga kawan-kawan dan saudara-saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang masih setia di channel kami, masih setia di jalur anting putih, baik itu sebagai pemikat, pecinta, atau memang peternak ayam hutan merah Sumatera. Semoga apa yang kita upayakan selalu menuju ke keberhasilan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pada video kali ini kita akan bercerita tentang pelepasan anak ayam hutan merah Sumatera yang kemarin ada di kandang, dan yang kemarin juga sudah kita videokan bagaimana proses atau tahapannya sehingga anak ayam hutan merah Sumateranya kita lepaskan dalam keadaan aman. Nah, pada proses pelepasan ini kebetulan ayam-ayam yang kita lepaskan sebelumnya juga ada di dalam kandang ini, sehingga kita bisa menceritakan fase pelepasan anak ayam hutan merah Sumatera sehingga sampai pada fase pengikatannya menjadi pikat maksud kami, dan sudah mulai kita sortir berdasarkan apa-apa saja yang dibutuhkan. Pengertiannya, kalau memang dia dibutuhkan kokoknya, maka kita siapkan kokoknya yang bagus. Kalau memang dibutuhkan katurangannya, kita akan siapkan atau kita cari yang memiliki katurangan atau tuah. Nah, jadi proses pelepasan ini kita harapkan bisa menjadi bagian dari pengetahuan untuk kita semua. Ini adalah anak ayam hutan merah Sumatera seri F2. Itu juga pada proses pelepasannya hampir sama dengan ayam sebelumnya. Proses pengurungannya seperti apa yang pada video kami yang lalu, dan sudah banyak video tentang itu kami lakukan penjelasan atau kami berikan penjelasan. Nah, video kali ini anak ayam yang kita kurung kemarin itu sudah kita lepaskan. Di situ bisa kita lihat anak ayamnya ada 5 ekor kita lepaskan. Mereka sangat asik main tanah. Itu ada 3 ekor betina dan 2 ekor jantan. Sebenarnya ada satu lagi ayamnya ada di kandang di dalam karena cedera. Bagian punggungnya itu terluka karena sudah mulai saling memakan bulu. Nah, inilah kenapa harus selalu diawasi. Ketika ayam sudah terlalu lama dikurung, maka kebutuhan lain atau mineral, protein yang seperti itu mereka mulai mencarinya di tubuh teman-temannya. Jadi ada yang makan bulu atau apalah namanya gitu ya. Nah, jadi ketika usianya sudah pas atau perilakunya sudah berubah, sebaiknya ayam hutan merah Sumatera atau anak ayamnya sendiri sudah mulai kita lepas liarkan. Karena ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ayam yang paling kecil itu bisa lari, menghindar, dan tidak menjadi korban. Di situ bisa kita lihat yang paling kecil itu bulu bagian kepala habis. Bulu bagian kepala yang habis itu karena dimakan oleh ayam-ayam yang lebih besar. Tapi ketika sudah kita pisahkan atau sudah kita keluarkan dari kandang, ketika ada ancaman seperti itu, ayam yang kecil atau ayam yang paling berisiko kena makan bulunya itu bisa lari atau bisa kabur dari kondisi itu. Artinya pada fase ini sudah harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada korban dari dalam kandang. Mengandangkan bagus, tetapi harus tetap ada perhitungan tersendiri karena kebutuhannya harus kita penuhi. Kalau kebutuhannya tidak bisa kita penuhi, tentu ayamnya akan mencari sendiri dengan jalan mereka. Ya, kalau sekedar kebutuhan makan minumnya kita penuhi tidak masalah ya, tidak terlalu berat bagi kita. Tetapi yang tidak kita ketahui ya, kadar mineral, kadar protein,
kita tidak bisa melacak itu seperti apa kebutuhan mereka. Tapi ketika mereka sudah mulai terdeteksi saling memakan bulu atau saling merugikan satu sama lain, sebaiknya segera kita pisahkan. Di sini tentu saja sangat aman sekali karena ayam-ayam yang lebih besar itu kita ikat dan untuk terjadinya intimidasi terhadap ayam yang lebih kecil kemungkinan tidak akan terjadi. Nah, ini yang saya sebut mereka selalu bergerak pada koloninya. Mereka bergerak pada koloninya, selalu tidak mau terpisah. Tidurnya pun mereka selalu seperti itu nanti. Sampai mereka besar, mereka akan seperti itu. Nah, tetapi kalau ada dua jantannya akan saling menaklukkan satu sama lain untuk menguasai teritorial dan menguasai betinanya. Nah, ketika sudah terjadi hal seperti itu, maka jantannya itu sudah mulai kita ikat, kita amankan atau kita kurung. Jadi biar ayamnya selalu aman dan selalu nyaman. Kita lihat lagi ya, mereka tidak pernah mau berpisah, mereka tetap pada koloninya. Sama seperti halnya yang ini waktu itu. Ini sebenarnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. 3 ekor itu sudah dibawa. Sudah ada yang suka terus dibawa, ya silahkan saja, tidak ada masalah. Karena memang senang. Kalau saya di Taji Api tidak terlalu ribet ya. Kalau ada yang senang silahkan bawa. Soal harga, kadang ada yang saya berikan, kadang memang ada yang ada harganya. Nah, beginilah proses pelepasannya kawan-kawan, sehingga sampai ayamnya dewasa itu selalu kita awasi. Kita kembali lagi ke ayam kecil. Terlihat di sini yang paling kecil itu kepalanya sudah botak ya, bulunya sudah pada lepas. Bulunya sudah pada lepas itu karena ayam-ayam yang lebih besar mulai mematok bulu. Ini kalau tidak diawasi bisa sangat berbahaya dan sangat berisiko terhadap ayamnya. Jadi sebaiknya kita lepaskan saja. Ketika ayamnya nanti mulai merasa terganggu, tempat mereka berlari atau menghindar itu menjadi lebih luas. Sama seperti halnya yang ini. Saya tidak tahu ini nanti besarnya seperti apa, apakah akan menjadi bulbi atau tidak, saya juga tidak tahu. Ini juga ayamnya lagi pada makan. Ini adalah lepasan ke berapa ya? Lepasan keempat kalau saya tidak salah. Lepasan keempat, dan yang itu adalah 2 ya, 2 di situ adalah lepasan pertama dari Taji Api, dan yang F1 ini adalah lepasan kedua. Sebenarnya F1 ini waktu itu ada 5 saudara, 2 ekor sudah terjual, ada juga yang kami berikan karena ada yang suka ya sudah bawa saja gitu. Oke, beginilah kawan-kawan proses pelepasan dari anakan hingga menuju dewasa sampai menjadi pikat ayam hutan merah Sumatera. Itu saja yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya ceritakan bagaimana proses pelepasan anak ayam hutan merah Sumatera dari yang paling kecil sehingga beranjak remaja, beranjak dewasa dan sampai kita ikatkan. Sekali lagi tidak ada niat untuk mengajari atau untuk menggurui, ini hanya sekedar ajang berbagi sedikit apa yang kami ketahui, berbagi cerita saja. Semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga. Salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.